Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna sehingga kita ada sampai dengan hari ini. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari Minggu hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah Tuhan melawat kita hari ini, memberikan sukacita, gairah semangat dalam hal memuji dan menyembahnya. Mazmur nomor 90 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Dialah pada pagi hari ini kita puji Dia, menyembah Dia, karena Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita menikmati keagungannya melalui pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk dengan hati
Inilah pengalaman kami yang indah bersama di hadapan Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Biarlah penyembahan kami naik membumbung tinggi di hadapan-Mu. Hanya Engkau saja yang layak untuk disembah. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya.
Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Karena itu Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, bakar hati kami, gerakan hati kami untuk mempersembahkan yang terbaik hari ini. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Shalom. Ada semangat hari ini. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, katakan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Mari kita bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan.
Baik, kalau tidak ada, mungkin belum terbiasa lagi ya, karena sudah 2 tahun kita off ya, untuk tidak ada ruang kesaksian. Jadi saya memberanikan diri untuk memberikan ruang ini untuk hari-hari selanjutnya, mungkin bisa dipertimbangkan. Kita akan memberikan persembahan yang bertugas hari ini. Tunas. Oh, dari Tunas ya. Yonatan deh, kasih persembahan, bawa persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih, biarlah kami senantiasa bersyukur atas segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Engkau memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang mengalokasikan dana ini ya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kesempurnaan daripada pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman
Sebentar kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beri daripada benih firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, katakan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu.
kami untuk memanggilmu dengan Bapa. Biarlah kata Bapa ini sungguh berdampak dalam batin kami, di tengah-tengah perasaan kami, pengalaman hidup kami yang mengalami tekanan oleh situasi dunia ini. Engkau hadir dan Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Jangan biarkan kami tertipu oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, dengan mencekoki kami dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang menghantui kami. Tapi biarlah damai sejahtera Allah oleh Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah melaluinya hari ini kami menikmati kelegaan dan sukacita daripadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang telah kami persembahkan. Biarlah ini merupakan perwujudan daripada pengalaman hidup dengan Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi Tuhan sertai kami dan mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang meneguhkan dan membuat kami benar di hadapan-Mu. Dan dengan demikian penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Karena itu Tuhan bicara kepada setiap kami. Jangan biarkan kami mendengar lalu firman-Mu lewat begitu saja, tanpa menyentuh batin kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami ingin berkomitmen bahwa kami tidak akan pulang sebelum firman-Mu mengubah hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga dalam segala kekurangan dan keterbatasannya Engkau sendiri yang menggantikannya. Dan dengan demikian kami dapat menikmati firman-Mu yang membuat kehidupan kami berarti di hadapan-Mu. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Bolehkah sebelum kita belajar firman Tuhan, bisa salamin samping kiri kanan belakang, atau masih takut-takut salaman? Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa bersukacita bersama-sama. Saya sendiri diberkati melalui puji-pujian hari ini, dan kiranya ini juga menghantar semangat kita untuk siap belajar firman Tuhan hari ini, sehingga kita pulang dengan sukacita. Ya, mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan. Saya akan baca bagi kita sekalian. Kalau biasanya kita baca silih berganti, saya akan baca bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan dengarkan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, Allah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, menyimak, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita masih berbicara tentang Roh Kudus dan karyanya. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu mengenai siapa dan apa itu Roh Kudus. Ya. Dan hari ini
kita akan belajar pada subtema, yaitu karya Roh Kudus bagi dunia. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penyelamatan Allah bagi dunia ini. Setelah Kristus naik ke surga, bahkan sebelum ia naik ke surga, ia telah menjanjikan datangnya seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus disebut Roh kebenaran, disebut penghibur, disebut penolong. Minggu depan, bagian yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Pak Yaman, yaitu karya Roh Kudus bagi gereja. Hari ini kita akan belajar tentang karya Roh Kudus bagi dunia. Dunia sangat membutuhkan Roh Kudus. Ya, jadi agama Kristen tidak akan bermanfaat apa-apa tanpa Roh Kudus. Agama Kristen tanpa Roh Kudus adalah agama yang sama dengan agama-agama dunia lainnya. Itulah sebabnya sekali lagi, dunia membutuhkan Roh Kudus. Karena hanya dengan kehadiran Roh Kudus dalam dunia, dunia akan memahami dan mengerti apa keinginan dan kerinduan Allah bagi dunia. Karya Roh Kudus bagi gereja. Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus, keduanya linear atau satu garis lurus. Pekerjaan Roh Kudus tidak menyimpang atau tidak berlawanan arah atau tidak bergeser sedikit pun daripada pekerjaan Kristus. Sebagaimana Kristus hadir di dunia ini, Allah karena kasih Allah kepada dunia, demikian pun juga dengan kehadiran Roh Kudus, Allah juga karena kasih Allah kepada dunia. Jadi Roh Kudus adalah anugerah Allah bagi dunia. Sebagaimana Kristus adalah anugerah Allah bagi dunia, demikian pun juga Roh Kudus adalah anugerah Allah bagi dunia. Walaupun kedua pribadi kealahan, yaitu Kristus atau Anak dan Roh Kudus, memiliki tugas dan cara kerja yang berbeda-beda, juga manifestasi. Ya, kalau Kristus ketika hadir di dunia ini dalam bentuk fisik, tetapi Roh Kudus hadir dalam bentuk roh yang tidak bisa kita lihat, yang kita tidak bisa raba, namun pekerjaannya kita alami. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya tidak benar apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa setelah ia naik ke surga, ia akan mengutus seorang penolong yang lain. Itu tidak dimaksud dengan Mr. M, tetapi Roh Kudus yang tidak kelihatan. Ini penting, sehingga ajaran Kristen tidak gampang diselewengkan. Bahkan kita pun juga tidak gampang untuk ikut-ikutan mengikuti ajaran yang bengkok dan sesat. Keduanya atau pekerjaan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya dunia percaya dan mengenal satu Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah itu adalah roh. Ya, itulah sebabnya Yesus berinkarnasi ketika ia datang dalam dunia ini. Karena tujuan utama daripada kedatangan Kristus adalah menebus manusia, memulihkan relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Makanya tidak bisa tidak, ia harus datang dalam bentuk manusia. Ya, dalam bentuk manusia. Supaya apa? Manusia bisa melihatnya, manusia bisa mendengarnya ketika ia berkata-kata, manusia bisa menyentuhnya, bahkan lebih lagi, supaya ia mati untuk menggantikan kita. Karena apa yang manusia alami, itu akan dialami oleh Kristus. Dia yang tidak pernah melakukan dosa, tapi dihukum karena dosa. Ini adalah proses penggantian. Ia mati di atas kayu salib dalam bentuk fisik. Ia merasakan penderitaan, ia merasakan kesakitan yang amat sangat. Bahkan kita pun juga belum pernah merasakan kesakitan yang ia pernah alami. Ketika kita mungkin mengalami penderitaan dan kesakitan, ingat, ia telah pernah mengalaminya lebih dahulu. Dan ia telah menanggungnya bagi kita. Itulah sebabnya ketika kita dalam penderitaan, dalam kesulitan apapun, mari kita pikirkan bahwa Yesus telah mengalaminya sebelum kita mengalami itu. Dan dengan demikian kita akan diteguhkan. Itulah sebabnya, karena pemahaman ini, penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 12
Ia katakan, pandanglah Kristus, di mana ia tergantung di atas kayu salib. Ia mengalami bantahan yang begitu hebat. Ya. Mari kita garis bawahi kata bantahan yang begitu hebat dari manusia berdosa. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, dalam hal kita percaya kepada Dia, dalam hal kita mengikuti Dia, dalam hal kita melayani Dia, sekali lagi, Yesus telah mengalaminya lebih dahulu. Dan ini membuat kita paham, mengerti, dan membuat kita semakin dalam pengalaman kita bersama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Dan Kristus datang, Roh Kudus datang, bekerja. Hanya satu tujuan, yaitu supaya dunia mengenal satu Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, memang ayat ini secara khusus disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada gereja. Tapi hari ini sekali lagi kita akan berbicara tentang karya Roh Kudus bagi dunia. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita juga adalah orang-orang dunia yang hidup seperti dunia, yang hidup serupa dengan dunia. Dan dilanjutkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya berikan garis tebal di sana. Mengapa? Bahwa pekerjaan Kristus, ya, pekerjaan Roh Kudus sangat sinambung, ya, atau saya katakan linear, garis searah dengan pekerjaan Kristus. Ya, bukan pekerjaan Kristus apa, pekerjaan Roh Kudus apa, pekerjaan Kristus kemana, pekerjaan Roh Kudus kemana. Tidak. Keduanya sejalan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku, daripada Kristus. Klop, ya, sejalan semuanya. Puji Tuhan, ya, ini adalah merupakan kesempurnaan daripada ajaran Alkitab, ajaran Kristen, bahwa semua yang dijelaskan oleh Alkitab itu sangat sinkron, ya. Itulah sebabnya kita tidak membutuhkan referensi kebenaran lain dari kitab yang lain, atau dari ahli agama manapun, atau dari para filsuf manapun juga. Alkitab sangat connect satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau menafsir Alkitab, kalau kita tidak menemukannya pada pasal dan ayat itu, cari lagi pada pasal dan ayat yang lain. Pasti kita akan menemukan apa artinya. Itulah cara menafsir Alkitab. Dan jangan pernah mencari kebenaran Alkitab, mendukungnya dengan kebenaran dari luar. Tidak akan nyambung. Itulah sebabnya bagi saya apologia, perdebatan di YouTube dan lain-lain sebagainya antara Kristen dan bukan Kristen tidak akan pernah nyambung sampai dunia ini berakhir. Kebenaran Kristen, kebenaran Alkitab hanya bisa ditemukan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya tugas kita membaca, minta Roh Kudus untuk memimpin kita, menolong kita, sehingga pada akhirnya Allah menganugerahkan hikmat akal budi dan membuat kita paham dan mengerti. Tapi tidak hanya paham dan mengerti, tapi kita disanggupkan untuk melakukannya. Amen. Apa saja pekerjaan atau karya Roh Kudus bagi dunia? Yang pertama, mari kita lihat bacaan kita tadi dalam ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, ya, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Inilah tujuan kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, ada 3 hal kalau kita lihat di sana. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Maksudnya apa? Menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ia berhadapan dengan tokoh-tokoh agama, ahli Taurat, ahli kitab, yaitu orang-orang Farisi, yang sebenarnya kedatangan Kristus ke dalam dunia ini telah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kehadirannya. Ya, kita tahu bahwa Yesaya menubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya pasal 53. Kita tahu peristiwa ketika Yesus lahir, ada para ahli nujum dari negeri timur datang ke Yerusalem dan menanyakan itu kepada istana Herodes. Istana Herodes gempar. Di manakah dia, raja yang baru lahir? Ya, Herodes rasa bahwa dia tidak punya anak. Kemudian dia panggil semua ahli-ahli kitab. Lalu mereka mulai periksa. Oh, benar bahwa ia akan lahir di Bethlehem seperti yang dibuatkan oleh kitab-kitab Nabi. Kemudian Herodes memanggil mereka dan dia katakan, pergilah, dan setelah kamu menemukan dia, kembali kepadaku memberitahukannya supaya aku juga pergi menyembah dia. Benar? Benar Herodes mau menyembah Yesus? Tidak. Herodes mewakili tokoh politik, para ahli Taurat, ya, ahli kitab, orang Farisi yang mengkhususkan dirinya untuk agama, menolak dia mentah-mentah. Dan penolakan terhadap Kristus itu adalah dosa. Dosa ketidakpercayaan, dosa menolak uluran tangan kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, ya, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mereka tetap percaya kepada agama mereka. Mereka tetap percaya dengan isme faham yang mereka telah anut secara turun-temurun. Dan ini adalah salah satu penghambat bagi dunia untuk menerima Kristus. Ya. Jadi ya, di dalam ilmu penginjilan konon dikatakan bahwa sebenarnya lebih gampang menginjil itu menginjil anak-anak, ya. Karena di dalam pikiran orang tua telah tertanam faham agama semula, ya, di mana mereka telah terindoktrin sedemikian rupa, apalagi ditambah dengan sikap fanatisme yang berlebihan, kebencian terhadap kekristenan. Ya, agama-agama tertentu menempatkan agama Kristen sebagai ancaman. Itulah sebabnya agama Kristen itu, Injil itu harus dibenci dan harus ditolak. Ya, jangankan ajarannya, pegang kitabnya saja haram. Ya, begitu luar biasanya sikap fanatisme, penolakan dan anti. Ya. Tetapi Kristus katakan, kasihilah mereka, doakan mereka, berkatilah mereka. Inilah sikap yang seharusnya kita berikan kepada dunia ini. Amin. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Itulah sebabnya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada orang yang percaya kepada Kristus dengan sungguh, ya, kenapa saya perlu tekankan dengan sungguh ini? Ada orang yang percaya ya karena situasi, ya, karena penerimaan komunitas Kristen, karena sikap orang Kristen yang baik-baik, ataupun juga karena motif-motif ekonomi. Tapi pada akhirnya nanti, di ujung akhir hidupnya, itu merupakan pembuktian. Benar Bapak Ibu? Ya, saya juga, Bapak Ibu juga. Apa akan bertahan sampai kesudahannya? Tetapi penolakan terhadap Kristus adalah dosa. Itulah sebabnya, kalau orang percaya kepada Kristus, sekali lagi, bukan karena dia paham, bukan karena dia mengerti, tapi itu karena Roh Kudus. Kita akan melihat nanti sebentar, ya. Roh Kudus menginsafkan, ya, memberikan pemahaman dan pengertian. Dan pengertian itu bukan pengertian secara manusia, tapi pengertian yang bersifat ilahi, pencerahan dari surga. Dan setiap manusia membutuhkan pencerahan dari surga. Dan pencerahan dari surga dibawa oleh Roh Kudus kepada setiap kita, bukan oleh para pengkhotbah, ya, bukan oleh para tokoh agama, bukan oleh para filsuf, tetapi sekali lagi pencerahan ilahi, pencerahan surgawi
hanya bersumber melalui Roh Kudus. Karena itu pentingnya Roh Kudus bagi dunia. Siapa yang bisa mengubah Paulus yang begitu ekstrim membenci kekristenan, menganiaya gereja, menganiaya orang percaya? Bahkan Alkitab mencatat Stefanus, hamba Tuhan, ia dilempari dengan batu sampai mati. Dan saat itu Saulus yang pada akhirnya bernama Paulus itu hadir di situ. Tapi ketika ia berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsyik, di pintu gerbang Harapan Indah, ya, Saulus jatuh terkapar ke tanah, dan pada akhirnya ia takluk kepada Kristus. Siapapun kita, kiranya kita telah melewati fase itu. Hati kita yang dulu begitu keras, entah itu kita lahir dari Kristen ataupun yang non-Kristen, kita perlu melewati fase pertama kali Roh Kudus bicara dengan kita, bertemu dengan kita, menginsafkan kita tentang dunia, tentang dosa kita, bahwa kita harus percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, maka terus-menerus kita akan hidup di dalam dosa. Karena pengampunan itu hanya melalui Kristus. Amin. Bukan melalui agama. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Harus ada korban sembelihan penghapus dosa. Itulah sebabnya ibadah perjanjian lama yang menjadi simbol pengorbanan Kristus harus mengorbankan darah binatang. Sebab tanpa penumpahan darah, Ibrani katakan tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Pengampunan manusia oleh Allah hanya melalui darah Kristus. Pegang ini sampai akhir hayat hidup kita. Kepercayaan, ketidakpercayaan kepada Kristus adalah dosa. Yang kedua, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Apa arti kebenaran tentang penjelasan bahwa aku pergi kepada Bapa? Bahwa memang Kristus berasal dari surga. Dia bukanlah manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Karena ada sekte-sekte kekristenan tertentu yang tidak mengakui keilahian Kristus. Mereka berkata bahwa Kristus itu adalah manusia biasa, dia juga adalah ciptaan. Ya. Bahkan agama-agama besar pun juga mengakui dia hanya sebagai nabi. Tetapi sekali lagi bagi kita, Yesus adalah Allah yang datang dalam bentuk manusia. Dan buktinya apa? Bahwa ia kembali ke surga. Amin. Ya, Alkitab mencatat hanya 3 pribadi yang naik ke surga hidup-hidup. Yang pertama, Henok. Yang kedua, Elia. Dan ketiga adalah Yesus. Memang beda ya. Henok dan Elia itu kembali ke surga karena mereka bergaul karib dengan Allah. Ya, tapi Kristus memang berasal dari surga. Dan kalau ia berasal dari surga, ia pasti akan kembali ke surga. Ya. Nah, kita pun juga akan kembali ke surga. Pasti? Ya. Jangan salah alamat. Ya. Ya, kita harus kembali ke surga. Ya, walaupun kita di dunia ini ya, walaupun para diman adalah orang Sukabumi ya, belum tentu pada akhirnya akan berakhir di Sukabumi ya. Saya dari Sulawesi ya, belum tentu saya berakhir di Sulawesi ya. Pak Agus dari Blora ya, belum tentu akan berakhir di Blora. Pak Bowo berasal dari Jogja ya, belum tentu akan kembali ke Jogja. Tapi dari manapun kita asal kita di dunia ini, satu hal yang pasti, bahwa pada akhirnya kita akan pulang ke surga. Ya. Mengapa? Karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita ikuti, Dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, akan membawa pulang kita di mana Ia berada. Kita pun juga akan berada di situ. Ya. Kalau Yesus ada di surga, maka kita pun juga pasti ada di surga. Ini adalah kebenaran, ya. Tapi banyak orang yang tidak percaya ini, ya. Ada orang yang berkata bahwa Yesus pada waktu itu ketika ia hendak disalib, maka ia diubah wajahnya. Lalu kemudian Yudaslah yang digantung. Setelah itu Yesus pergi menghindar ke
salah satu daerah di India, dan ia mati di sana dalam umur 120 tahun. Ya. Tapi sejarah manapun itu ya tidak ada, ya tidak ada. Bahkan dalam dokumen-dokumen Israel, Yahudi yang tidak percaya Yesus, ada dokumen sejarah mereka bahwa Yesus benar-benar mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati dan ia naik ke surga. Inilah kebenaran yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Kemudian yang berikutnya, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia? Pemimpin politik. Pemimpin politik mungkin hanya merupakan alat yang bermanifestasi, tapi di balik semuanya itu adalah diabolos. Ya, diabolos ya nama lain daripada satanik, setan, iblis. Dialah penguasa dunia sejak manusia jatuh dalam dosa, tapi ia menguasai dunia dalam batas-batas tertentu seizin Tuhan. Dan pada akhirnya kekuasaannya akan dihabiskan, lalu pada akhirnya ia dibelenggu dan masuk ke dalam jurang yang tak terduga dalamnya. Kemudian sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali dia akan dibebaskan. Maka ada perang antara gereja dengan dunia dan pengikut-pengikutnya, iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan pada saat itu seolah-olah gereja atau umat Tuhan terdesak. Dan saat itulah Kristus datang menghancurkan kuasa setan. Lalu pada akhirnya kita akan terangkat ke surga, ya, menyongsong dia. Ada penghakiman, dan penghakiman itu telah berlangsung sejak Yesus ada hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Itulah sebabnya segala perbuatan kita tidak akan pernah lepas daripada catatan penghakiman kita. Ya, iblis dihakimi, dunia ini akan dihakimi, dan pada akhirnya mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum sampai selama-lamanya di tempat yang mengerikan. Karena itu sekali lagi, ada penghakiman. Apapun sikap kita, bagaimanapun perbuatan kita, tidak akan pernah lepas daripada catatan pengadilan Allah, dan masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ya, itulah sebabnya mari kiranya kita diingatkan dengan ini. Dan lebih parah lagi, mereka yang menolak dia pasti akan dihukum. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus selain daripada menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, yaitu menuntut orang untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus Allah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 firman Tuhan berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Kalau ada orang berkata seperti itu bukan dari Roh Kudus, itu adalah dari roh setan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau saya bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena otak saya yang paham akan firman Tuhan. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Yesus Allah benar-benar Tuhan. Ya, kita hidup memiliki jarak atau rentang sejarah yang begitu panjang, ya. Kita tidak pernah lihat Yesus secara fisik, tapi sekali lagi Roh Kudus meyakinkan itu. Karena itu ketika kita mengaku bahwa Yesus Allah Tuhan, itu bukan karena akal kita, tetapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus masih terus meneguhkan kita. Nah, iblis kadang-kadang berusaha untuk membelokkan keyakinan kita kepada sesuatu yang menarik di dunia ini. Kekayaan, jabatan, harta, takhta, wanita. Ya. Selain wanita apa lagi? Kalau laki-laki, pria, ya. Nah. Tapi Roh Kudus tak mengingatkan kita. Ya. Mengingatkan kita bahwa Yesus Allah Tuhan. Kita harus percaya dia, kita harus teguh dalam mengikuti dia. Jangan pernah bimbang, jangan pernah tercecer, ya, oleh karena kita terpengaruh dengan apapun. Yesus Allah Tuhan, dan pada akhirnya kita akan berjumpa muka dengan dia, ya, dalam bentuk roh tentunya, ya, menuntut orang untuk percaya. Dan hasil pekerjaan Roh Kudus itu adalah kita hari ini, sehingga kita mengaku Yesuslah Tuhan,
yang layak ditinggikan. Ya. Dan kita tidak mengaku-ngaku saja bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi itu sungguh keluar dari batin kita yang memiliki keyakinan yang sungguh. Ada orang yang menyanyi lagu rohani tapi batinnya tidak selaras dengan mulutnya. Benar ya Bapak Ibu? Tapi ketika kita menyanyi, biar apa yang kita ucapkan itu sungguh selaras dengan batin kita, bahkan sungguh bersumber dari batin kita. Karena itu ketika kita nyanyi, hayati itu. Kalau kita menghayati itu, maka kita akan menikmatinya. Ketika kita menikmati pujian itu, maka akan memberikan dampak sukacita, semangat, damai sejahtera dalam batin kita. Amin. Ya, sehingga ketika kita pulang, jangan pernah bilang, WL-nya kayaknya kurang semangat itu, makanya kayaknya saya tidak diberkati. Bukan persoalan WL-nya, tapi sejauh mana kita menghayati lagu itu dan kita menikmatinya dalam batin kita, dan itu akan meneguhkan kita. Karena itu ketika kita memuji Tuhan, nyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dari mulut tetapi dari batin kita. Itulah sebabnya tidak jarang orang-orang yang menikmati sebuah pujian tidak terasa air matanya akan keluar. Ketika menyanyi, matanya berkaca-kaca. Mengapa? Karena dia sungguh menghayati kata-kata lagu itu, di mana melalui kata-kata lagu itu ia menikmati hadirat Tuhan, ia menikmati pengalaman yang indah dengan Tuhan. Inilah pengalaman kita, saya rasa, dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus yang bekerja, ia meneguhkan pengakuan dan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itulah sebabnya sekali lagi orang-orang dunia yang belum percaya pada hari ini, kalau mereka menolak Roh Kudus, ya, mereka tidak mungkin mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena ada banyak orang dunia berkata, saya paham dulu Alkitab baru saya mengerti. Ya, itu konsep dunia. Tetapi konsep surgawi adalah terima baru engkau akan mengerti. Yang ketiga, pekerjaan Kristus, pekerjaan Roh Kudus bagi dunia Allah, menghadirkan gereja bagi dunia. Bapak Ibu dan Saudara, gereja Allah tubuh Kristus atau komunitas atau himpunan atau persekutuan orang percaya yang lahir oleh karena pekerjaan Roh Kudus setelah hari Pentakosta melalui pelayanan murid-murid, di mana ribuan orang menjadi percaya kepada Yesus. Kita bisa melihat kesaksian penulis kitab Kisah Para Rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini Petrus yang berkhotbah yang menerima perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini merupakan kuantiti atau penambahan jumlah orang percaya kepada Kristus ketika Roh Kudus bekerja melalui pelayanan para murid. Demikian pun juga di dalam ayat 43, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Bayangkan semangat yang luar biasa, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ya, mungkin sore ya, malam setelah tidak ada kegiatan lain, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Bapak Ibu rindu komunitas kita seperti ini, dan halo? Ya. Dan ini saya rasa bahwa semangat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau semangat yang ada di dalam manusia itu semangat Coca-Cola. Kalau dikocok berbusa-busa semangat ya. Tapi kemudian ketika didiamkan ya sudah diam lagi ya. Dan padanya akan menimbulkan masalah kalau ya dari kita ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, sekali lagi, ketika Roh Kudus bekerja, bukan berarti bahwa tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Pasti ada masalah, pasti ada perbedaan. Tetapi masing-masing orang dalam gereja itu, dalam komunitas itu, menempatkan kepentingan Kristus, kepentingan Allah, kepentingan Roh Kudus dalam komunitas, bukan ego dan kepentingan. Kalau ego dan kepentingan pribadi, pasti dia akan tampias. Ya. Ini pengalaman hidup kita berjemaat. Itulah sebabnya betapa pentingnya Roh Kudus itu, yang bisa menyatukan kita di tengah-tengah perbedaan,
Perbedaan akan selalu ada. Bapak Ibu percaya perbedaan akan selalu ada? Akan selalu ada. Tapi mari kita mengosongkan diri dari ego kita, dari kepentingan kita, lalu mengutamakan. Dan Roh Kudus akan membuat hati kita adem, tidak dipenuhi dengan kemarahan. Lalu kesaksian berikutnya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4 tentang pekerjaan Roh Kudus, di mana bertambahnya jumlah. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, ajaran para rasul itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini baru laki-laki 5.000, ya, belum ibu-ibu, anak-anak. Kira-kira bisa ditambah dengan berapa itu? Kalau 5.000 bisa 10.000 lebih, ya, 10.000 lebih, luar biasa. Jadi oleh pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanan para rasul, banyak orang menjadi percaya. Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa pemberitaan Injil akan sia-sia tanpa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, ini menantang kita sebenarnya, bahwa selain daripada membicarakan Injil Kristus, maka doa itu adalah penting. Karena doa yang membuat orang percaya. Ya, doa membuat Roh Kudus bekerja. Walaupun memang ada tanggung jawab Roh Kudus, tapi gereja juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab gereja adalah berdoa, sehingga pemberitaan Injil itu tidak sia-sia. Dan Roh Kudus mengubah banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Kita harus tertantang dengan ketika kita memahami dan mengerti Roh Kudus dibutuhkan oleh dunia, atau dunia membutuhkan Roh Kudus. Amin. Tapi kayaknya Roh Kudus bekerja lebih daripada itu. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian, ada orang yang tidak diinjili, tapi ketika mereka mengamati ajaran mereka yang lama, lalu mereka mulai membandingkan. Dan pada saat itulah mereka mencari kebenaran. Siapa yang menginjili mereka? Saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Seharusnya gereja malu dengan pengalaman seperti ini, ya. Karena itu mari kita maksimal untuk berdoa. Ya. Berdoa dan berdoa supaya banyak jiwa dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Karena tidak akan ada orang yang percaya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Sebab hanya oleh pekerjaan Roh Kudus orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kesimpulan kita bahwa pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus bagi dunia itu sangat penting. Karya pertama bagi Roh Kudus yaitu mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kedua, menuntun orang untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang ketiga, menghadirkan gereja bagi dunia. Mengapa gereja penting bagi dunia? Karena hanya gereja yang menceritakan tentang Kristus kepada dunia. Karena hanya gereja yang menyatakan kerajaan Allah kepada dunia. Karena hanya gereja yang menyatakan surga yang benar kepada dunia. Dan itulah tanggung jawab saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki tanggung jawab yang besar bagi dunia ini. Tuhan akan memakai kita, Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk memenangkan dunia ini. Kita punya tanggung jawab bagi dunia. Mari kita lakukan itu. Paling tidak ialah berdoa, berdoa dan berdoa supaya dunia ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap hari aliran kuasa Roh Kudus itu memenuhi hati pikiran kita. Roh Kudus menuntun dan memenuhi kita sehingga hidup kita selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Dan apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, dalam kerjasama kita dengan Roh Kudus dapat terwujud, supaya tidak hanya kita yang menikmati keselamatan itu, tetapi juga banyak orang di dunia ini dapat menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari saya minta semua untuk bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
kita disanggupkan untuk menghidupinya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga dan yang di bawah. Pada hari ini ya Tuhan, kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan, bagaimana Roh Kudus supaya bekerja kepada kami, hati hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bagaimana hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini sehingga mendapat berkat yang Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Pak. Kami telah mengucap syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. bersama-sama selaku anggota keluarga Allah dalam wadah GKI Rehoboth Martulia di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, menjelang selesainya. Biarlah semua yang kami lakukan, ujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, sehingga pemain alat musik kulit dan penyambut jemaat multimedia. Kiranya berkat yang sama sebagaimana janji firman-Mu, bahwa semua yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ajar kami untuk tetap setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga untuk semua jemaat-Mu yang Tuhan sudah gerakan dan hadir hari ini. Kami dapat menikmati sukacita bersama. Berkat yang khusus Tuhan sudah siapkan bagi seluruh jemaat-Mu. Hari ini kami mengucap syukur untuk pengalaman bersama dengan Tuhan selama seminggu ini. Apapun yang kami nikmati, semua tidak terlepas daripada karya Tuhan dalam hidup kami.
lebih lagi bersama dengan 3 anak kekasih kami, bersama dengan Jonathan, juga Sebastian, Clarence, di mana Tuhan sudah tolong mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka pada jenjang SMP, dan mereka akan melanjutkan di SMU. Kami berdoa biarlah Tuhan yang Kau menolong dan berkati anak-anak ini, mantapkan mereka untuk mempersiapkan diri melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka terus membekali diri dengan persiapan-persiapan sehingga pada akhirnya nanti mereka selesai, Tuhan juga sudah siapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan bakat dan jurusan yang mereka, di mana Tuhan sudah menuntut mereka. Terima kasih untuk orang tua Pak Eko dan Ibu, Pak Yohanes dan Ibu, Ibu Wulan, para Diman, Ibu Yuli. Tuhan sudah memakai orang tua ini guna mendidik anak-anak ini sehingga mereka boleh berhasil. Demikian pun juga anak-anak kami yang lain, kami percaya keberhasilan itu menjadi bagian mereka. Anak-anak Marturia akan berhasil dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini juga kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Tuhan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Tuhan Engkau tolong kami supaya kami terus kuat secara rohani, melakukan firman Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menampilkan kehidupan Kristus, karena firman Tuhan menguasai dan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami dapat memberkati orang lain. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Marta, berdoa untuk Ibu Lia. Kami juga berdoa untuk Ibu Cynthia yang pada tanggal 23 akan menjalani tindakan medis. Mari Tuhan Engkau tolong siapkan supaya Ibu Cynthia siap, dan melalui penanganan dokter ini maka hamba-Mu boleh diangkat penyakitnya dan sembuh di dalam nama Yesus. Demikian pun juga untuk pemulihan mata Pak Agus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong bahkan Bapak Ibu jemaat Marturia yang lemah tubuh, yang sakit, jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Asyu, Ibu Liliana. Mari topang hamba-hamba-Mu ini supaya tetap kuat dan menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, baik itu melalui jualan atau mereka bekerja pada perusahaan manapun juga. Tuhan Engkau memberkati sehingga pekerjaan seluruh jemaat mendatangkan hasil ekonomi, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan dalam bentuk apapun, kami bawakan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau hadir untuk menolong mereka sehingga mereka boleh mengatasi masalah itu dan mereka menikmati hidup sebagai ucapan syukur dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau tolong memberkati Bapa supaya gereja ini terus bertumbuh baik secara kualitas juga secara kuantitas. Demikian pun juga kebutuhan akan tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu sudah menggalakkan janji iman. Ini Tuhan tolong kami, kiranya apa yang kami telah janjikan kami dapat memenuhinya, dan tersedia jumlah dana untuk dapat memenuhi kebutuhan tempat ibadah ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati khususnya gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati gereja ini supaya dapat bekerja sama dengan seluruh gereja di Indonesia untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah Indonesia ini. Ya Bapa di sorga, penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan. Tuhan teguhkan, kuatkan mereka. Tolong mereka di tengah-tengah kesulitan yang menghimpit mereka, sehingga mereka tak punya semangat untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga TNI Polri. Tuhan Engkau berkati mereka khususnya menghadapi tahun-tahun politik ke depan ini. Dialah Tuhan Engkau menjaga bangsa kami sehingga bangsa kami tetap aman dalam lindungan-Mu. Kami sebagai warga gereja punya kesempatan untuk memberitakan Injil bagi bangsa ini. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat secara materi keuangan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu hari ini. Mereka telah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kasih, tanda ucapan syukur, tanda iman kami, tanda tanggung jawab kami terhadap pelaksanaan pelayanan-Mu di tempat ini.
Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Dan biarlah kami terus setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Inilah doa kami Bapa. Yang kami bawa hanyalah nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkan, hayati dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Kristus datang pada kali yang kedua untuk menyambut kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk ibadah. Kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.